Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Desa Tumbal Misterius di pedalaman Kalimantan. Sebuah kisah yang dikisahkan kembali oleh Ahmad Ben Bella. Setelah suasana agak santai, rasa penasaranku kembali muncul terkait cerita Pak Kasno sebelumnya. Pak, tadi Bapak cerita kalau murid di sekolah ini sedikit, terus semua berasal dari kampung sebelah. Itu kenapa, Pak? Sambil bersandar, Pak Kasno menatap langit-langit rumahnya. Ia menghela nafas pelan, lalu menghisap rokoknya dalam-dalam. Dengan suara tertahan, Pak Kasno mulai menjawab pertanyaanku. Murid-murid yang dari desa ini semuanya mati. Hah? Kataku tidak percaya. Yang benar, Pak? Tanyaku penasaran. Kata penduduk sini, dahulu sekolah ini rame. Bahkan muridnya lebih dari 200-an orang. Ujar Pak Kasno memulai ceritanya. Kejadiannya sekitar 10 tahun lalu. Sebelum aku bertugas di sini, dahulu ada wabah penyakit yang menyerang anak-anak. Banyak anak-anak kecil yang meninggal mendadak karena sakit misterius. Anak kecil dari bayi hingga awal remaja meninggal tanpa sebab. Dalam 1 minggu bisa ada 2 hingga 4 orang yang meninggal. Bahkan dalam 1 hari pernah ada 3 orang yang meninggal sekaligus. Warga desa geger, tidak tahu kejadian apa yang terjadi di desa mereka. Petugas puskesmas juga nggak tahu penyakitnya apa. Beberapa dirujuk ke rumah sakit di kota, tapi meninggal di dalam perjalanan. Tidak sedikit yang baru beberapa langkah dari gerbang desa langsung meregang nyawa. Pak Kasno memandang wajahku dengan tatapan datar. Asap rokok mengepul dari mulut dan hidungnya secara bergantian. Terus, Pak? Tanyaku lagi ingin tahu. Hanya dalam beberapa bulan, ratusan anak kecil meninggal. Yang ngeri, bayi dalam kandungan juga meninggal. Banyak ibu yang keguguran, yang melahirkan usia bayinya hanya bertahan beberapa hari. Tidak sedikit ibu yang hamil atau melahirkan juga turut jadi korban. Aku duduk terpaku mendengar cerita Pak Kasno. Membayangkan kematian massal di desa ini membuat aku bergidik. Untung saja istriku sedang di belakang, jadi dia tidak tahu ada kejadian kelam di desa ini. Pak Kasno bangkit dari duduknya lalu menoleh ke jendela. Kepalanya celingak-celinguk, lalu kembali lagi ke tempat duduknya. Kenapa, Pak? Tanyaku heran. Tidak apa-apa. Takut ada yang nguping. Kan tidak enak. Nanti dikira kita mengecek, menjelek-jelekan desa ini. Kan bisa repot. Kata Pak Kasno tertawa. Aku hanya senyum-senyum saja, mengusir ketegangan. Kamu lihat kan, penduduk di sini rata-rata udah tua. Tahu kenapa? Tidak tahu, Pak. Memang ada apa, Pak? Jawabku sambil menggeleng. Penduduknya banyak yang ngungsi, kabur. Yang anaknya masih hidup, pergi terburu-buru meninggalkan kampung ini. Takut jadi korban. Pak Kasno menghela nafasnya sejenak, menikmati tiap isapan rokoknya lalu kembali melanjutkan cerita. Kemudian, pada suatu malam, banjir bandang menyapu desa ini. Banjir datang tiba-tiba menghancurkan rumah-rumah penduduk. Banyak yang tewas seketika. Sebagian besar para pemuda yang tengah berkumpul, yang lainnya meninggal beberapa hari kemudian. Setelah itu, desa ini jadi sepi. Sekolah juga sempat tutup karena tidak ada muridnya. Guru-guru banyak yang pindah. Pegawai puskesmas juga tidak mau bertahan. Apalagi beberapa orang rekannya turut jadi korban banjir. Kemudian 5 tahun lalu sekolah ini kembali dibuka atas permintaan kepala desa. Dan beginilah nasibku sekarang. Terdampar di desa terpencil, jauh dari keluarga. Suasana hening seketika. Aku dan Pak Kasno sama-sama memandang langit-langit rumah, memikirkan entah seperti apa nasib kami di desa ini ke depan. Istriku telah selesai dengan kerjaannya. Setelah mengucapkan terima kasih, aku dan istriku lalu pamit. Masih ada beberapa hal yang harus kami bereskan di rumah dinas kami yang baru. Senja berganti malam,
Tidak terdengar kumandang azan maghrib di desa ini. Hari berubah jadi gelap. Aku membantu Pak Kasno menyalakan mesin genset yang terletak di samping rumah dinas. Dibuatkan ruang khusus. Suara mesin yang berisik tidak terlalu terdengar. Dari arah hutan, suara jangkrik dan binatang malam saling bersahutan. Suara burung hantu yang terus memanggil-manggil dari belakang rumah juga tidak kalah lantang. Andai di kota, suara hutan di malam hari pastilah menenangkan. Tapi di desa sepi seperti ini, suara-suara itu begitu mencekam. Pak Kasno mengajak kami sholat maghrib dan isya berjamaah di tempatnya. Ujar Pak Kasno, hanya kami bertiga yang muslim, sedangkan lainnya menganut agama Hindu keharingan. Pak Kasno yang jadi imam, sedangkan aku jadi muadzin. Istriku tersenyum melihat aku tidak bisa menolak. Soalnya ia tahu aku jarang sholat. Usai sholat kami nyantai di ruang tamu Pak Kasno. Sambil mengobrol kami menonton TV yang siarannya dari parabola di depan rumahnya. Tentu saja juga ada hidangan kopi dan teh serta roti kering. Pak Kasno sempat menawarkan kami untuk makan malam. Namun karena masih kenyang, kami tolak dengan halus. Obrolan kami kesana kemari tentang kegiatan sekolah, tentang masa muda Pak Kasno dan sebagainya. Pak, apa jenengan ndak takut tinggal sendiri? Tanya istriku. Seminggu pertama sih takut, tapi lama-lama jadi biasa. Hanya saja desa ini terlalu sepi, jadi kadang ndak betah, ucap Pak Kasno sembari mengisap dalam-dalam rokok kreteknya. Semoga saja ndak ada lagi yang mendaftar di sekolah ini, jadi sekolah ini bisa tutup dan kita tugas di kota. Kata Pak Kasno sambil tertawa. Kalian tadi ketemu Bu Alang di mana? Tanya Pak Kasno. Di jalan Pak, dekat pemakaman. Bu Alang tiba-tiba aja muncul dari hutan, jawabku. Pak Kasno terlihat manggut-manggut saja, sambil sesekali menatap layar TV. Pemakaman yang banyak ilalang itu kan? Itu Raung, anak-anak yang dulu meninggal saat wabah. Istriku kaget, karena ia tidak mendengar cerita sebelumnya. Kulit dahinya mengerut dan pupil matanya membesar. Aku melotot ke arahnya, kode agar dia tidak bertanya lebih lanjut. Walau kesal, tapi ia menurut kemauanku. Aku prihatin dengan nasib Bu Alang dan istrinya. Tambi Nyai, mereka dikucilkan oleh penduduk desa. Bukan dikucilkan, tapi takut. Pak Kasno menatap ke arahku dan istri bergantian, seakan sengaja membiarkan kami penasaran. Beredar desas-desus kalau segala hal buruk di desa ini disebabkan oleh mereka. Bukan mereka, tapi, ujar Pak Kasno setengah berbisik. Tapi apa Pak? Tanya istriku penasaran. Tapi istrinya, Tambi Nyai. Aku dan istri kembali saling pandang. Istriku menggeser duduknya agar lebih rapat denganku. Ingatan akan kemampuan Tambi Nyai membakar wadah bambu tadi sore masih membekas. Jadi tidak heran kalau warga desa takut dengannya. Makanya mereka lebih sering tinggal di pondok mereka di ladang. Sesekali pulang ke rumah, berharap anak mereka yang pergi akan kembali. Sebenarnya mereka juga korban. 3 orang anaknya tewas terseret banjir 10 tahun lalu. Yang perempuan meninggal setelah melahirkan bersama bayinya, yang masih hidup pergi entah kemana. Pak Kasno menghentikan kalimatnya sejenak, menunggu respon kami. Karena tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kami, Pak Kasno melanjutkan cerita. Akibat peristiwa itu, Tambi Nyai seperti orang depresi. Tinggalnya aneh, dan penduduk desa semakin menjauhi. Padahal mereka orang baik. Bu Alang sering mengantarkan daging rusa hasil buruan, kadang sayuran atau buah hasil kebun mereka. Sebagai ungkapan terima kasih, aku sering ngasih mereka beras, sarden, atau mie instan. Pak Kasno kembali menghisap rokoknya. Asap rokok yang mengepul segera pecah tertiup hembusan kipas angin di samping televisi. Aku tidak tega melihat mereka. Membayangkan 2 orang tua hidup di ladang di tengah hutan, mencoba bertahan hidup dengan hasil kebun seadanya, tanpa anak dan cucu. Di sisi lain, aku juga tidak bisa menyalahkan warga desa. Sikap Tambi Nyai memang aneh. Bahkan kadang aku merasa ngeri. Beberapa kali ia muncul di sudut sekolah, mengamati anak-anak dari kejauhan. Anak-anak yang ketakutan langsung lari dan sembunyi di ruang guru. Tingkahnya bagai hewan buas yang mengintai mangsa.
Kami bertiga kembali terdiam. Siaran televisi berita yang membahas politik tidak menarik minat kami. Apapun kebijakan politik di Jakarta tidak akan berpengaruh pada kami, apalagi di daerah pelosok seperti ini. Maaf ya kalau ngegas. Hari semakin malam. Jam dinding di ruang tamu Pak Kasno sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku dan istri kemudian pamit untuk istirahat. Begitu tiba di rumah, aku dan istri menyalakan lampu minyak yang menempel di dinding papan. Lampu itu kami nyalakan di ruang tamu, dapur dan juga kamar. Melihat keadaan ini, wajahku rasanya seperti ditampar. Betapa aku selama ini tidak pernah bersyukur. Ternyata di belahan lain negeri ini masih banyak yang belum bisa menikmati listrik. Di dalam kamar, aku segera mengaitkan 4 sisi kelambu pada paku yang tertancap pada dinding kayu. Bau obat nyamuk bakar juga langsung menyebar ke segala sudut kamar. Tidak berapa lama, mesin genset yang tadi meraung di tempatnya telah mati. Lampu listrik telah berganti dengan cahaya lampu minyak. Rumah yang tadinya terang berubah jadi temaram. Istriku yang kelelahan sudah terlelap dalam mimpi. Tubuhnya mengkerut bagai udang. Meskipun hanya berbantal tas punggung yang ditutup sarung, ia masih bisa tidur nyenyak. Ada rasa bersalah karena sebagai suami, aku belum bisa membahagiakannya. Andaikan tidak ada denda ratusan juta, aku pasti sudah menyerah meski belum berjuang. Malam semakin hening. Suara burung hantu di belakang rumah dinas terus memanggil. Jujur saja bulu kuduk ikut merinding mendengar suaranya yang tidak pernah berhenti. Ditambah suara jangkrik dan serangga yang ikut menyahut dari hutan, membuat keadaan makin terasa seram. Aku memaksa memejamkan mata, mencoba menikmati segala kekurangan yang kami jalani saat ini. Agar cepat terlelap, baju kaos kugunakan untuk menutup mata. Yang tidak aku sadari, ada sosok yang sedari tadi mengawasi kami dari balik pepohonan. Sosok itu bersembunyi di pekatnya gelap malam. Sorot matanya penuh amarah dan kebencian, serta rasa lapar yang tidak terpuaskan. Ditutupi kegelapan, sosok itu telah mengitari rumah kami 3 kali sambil menaburkan beras kuning dan sebentar lagi ia akan datang menghampiri. Rasanya baru saja aku terlelap. Lalu tiba-tiba saja aku terbangun tanpa sebab. Mungkin karena suara burung hantu yang terus mengganggu. Bisa juga karena suara jangkrik yang berisik. Dengan masih dibalut kantuk, tanganku mencari-cari handphone di dekat tas punggung yang kujadikan bantal. Setelah ketemu, kurai benda itu dalam genggaman. Layarnya menunjukkan pukul 22.40. Sedangkan sinyal masih kosong. Kulihat istriku sudah terbuai dalam mimpi. Tubuhnya mengkerut seperti udang karena cuaca yang dingin. Gelang rotan di tangan kirinya rupanya lupa ia lepaskan. Aku benarkan sarung yang menutup tubuhnya. Lalu aku kembali menutup mata. 10 menit berlalu, namun usahaku untuk kembali tertidur semakin sia-sia. Aku balikkan tubuh ke kiri dan ke kanan untuk mencari posisi nyaman, tapi tidak membuahkan hasil. Semakin ku coba, semakin mataku tidak bisa terpejam. Mungkin belum baca doa mau tidur, ujarku dalam hati. Aku kemudian membaca doa yang sudah kuhafalkan sejak SD. Kupeluk istri yang membelakangiku dan kuatur nafas agar kantuk segera menyerang. Lalu kemudian suara burung hantu dan serangga malam berhenti seketika. Hanya ada sunyi dan hening malam. Aneh, kenapa suara ribut binatang tiba-tiba hilang? Aku tidak mau risau. Kembali kupejamkan mata. Baru saja kantuk menyerang, samar-samar terdengar suara di teras rumah, seperti suara papan yang kena injak sesuatu. Tap, tap, tap. Aku kaget dan segera duduk agar bisa mendengar lebih jelas. Suara langkah itu kadang menjauh, kadang mendekat. Kupasang telinga baik-baik untuk memastikan. Nafas kuatur sepelan mungkin agar tidak terdengar dari luar. Tap, tap. Jantungku rasanya mau copot. Benar saja,
itu suara langkah kaki. Suara langkah itu seperti orang atau sesuatu berjalan mondar-mandir. Kadang berhenti, kadang berjalan. Suara itu mendekat dan terus mendekat, lalu menjauh lagi. Bulu kuduku mulai merinding dan tanganku berkeringat. Suara tapak kaki kembali terdengar lalu berhenti di depan pintu rumah dinas paling ujung. Rumah Pak Tingen. Suasana menjadi hening. Siapa yang malam-malam begini mondar-mandir di depan rumah kami? Apakah pencuri? Atau orang yang berniat jahat? Apakah Pak Kasno? Tapi untuk apa dia mondar-mandir di tengah malam buta? Tap, tap, tap. Suara langkah itu kembali terdengar, dan kini suaranya semakin mendekat. Setiap satu langkah, disitulah aku menahan nafas. Darahku terasa mengalir lebih cepat dan degup jantung semakin kencang. Kemudian, tok 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 tok. Ada ketukan pintu. Suaranya berulang-ulang. Namun aku takut kalau yang mengetuk itu hantu. Aku tidak menghiraukan dan pura-pura tidur. Tok 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 tok. Ternyata dia tidak pergi. Malah suara ketukan semakin kencang. Suara ketukannya semakin cepat dan tidak beraturan. Kaca jendela di dalam kamar ikut bergetar. Dan entah kenapa Pak Kasno di sebelah tidak terbangun, atau ia juga pura-pura tidur. Tok, tok, tok. Suara ketukan terakhir teramat keras, seperti dipukul dengan benda tumpul. Saking kerasnya, istriku terbangun dari tidur. Aku memberi kode dengan jari telunjuk di mulut agar ia tidak bersuara. Istriku memandang wajahku dengan heran. Suara ketukan kembali terdengar. Istriku menggigit bibirnya. Siapa? Istriku menggerakkan bibir tanpa suara. Aku hanya menggeleng dan meminta ia untuk tetap diam. Suara ketukan di pintu masih belum berhenti. Dengan suara berbisik, aku meminta istriku untuk tetap di kamar dan menyuruhnya berteriak kalau ada apa-apa. Dengan setengah berjinjit, aku berjalan menuju dapur, berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Namun, tidak ada sesuatu pun yang bisa dipakai sebagai senjata. Tidak ada pisau atau parang. Pandanganku tertuju pada rak sendok dan garpu. Tanpa pikir panjang, aku meraih garpu dari tempatnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan tetap tidak berhenti, malah semakin keras dan semakin cepat. Setengah takut, setengah berani, aku bergegas menuju pintu depan. Aku sudah tidak peduli bila suara langkah kakiku terdengar. Sambil gemetar, jari-jari tangan kiriku meraih gagang pintu. Tangan kananku yang menggenggam garpu, ku sembunyikan di belakang badan. Bismillah, aku membuka pintu secara perlahan. Seret, pintu terbuka. Di depanku berdiri seorang nenek tua. Dia adalah Tambi Nyai. Bola matanya melotot di antara kulitnya yang keriput. Mulutnya komat kamit seperti membaca mantra. Rambutnya yang memutih terlihat acak-acakan. Hembusan nafasnya terasa begitu panas di wajahku. Sebuah tongkat ia pegang untuk menopang tubuhnya yang ringkih. Aku hanya berdiri mematung, tidak tahu harus berbuat apa. Garpu di genggamanku terjatuh di lantai. Lututku rasanya gemetaran. Tambi Nyai melirik garpu yang tadi terjatuh, lalu menatap mataku. Tusukan matanya membuat aku seperti terhipnotis. Tambi Nyai terus menatapku tanpa berkedip. Bola matanya semakin membesar. Selendang kumal ia lilitkan di lehernya. Kakinya yang tanpa alas kaki begitu kotor, penuh tanah dan lumpur. Entah apa yang dilakukannya tengah malam seperti ini. Tidak mungkin untuk bertamu. Tambi Nyai mengalihkan pandangan ke sebelahku. Aku terperanjat. Entah sejak kapan istriku ada di sebelahku. Dan tanpa basa-basi, jari-jari keriput Tambi Nyai ia tempelkan di perut istriku. Hah? Istriku kaget. Mulutnya menganga dan matanya membesar. Mau apa? Ucapku kasar. Kutepiskan tangannya yang mengelus perut istriku. Tambi Nyai melotot ke arahku. Tak mau kalah, aku juga balas melotot. Walau sebenarnya aku takut, aku tidak menatap matanya, tapi
5 cm di atas kepalanya. Meski diliputi rasa takut, jari-jari tangan kananku kepalkan, siap menghantam muka keriputnya bila ia berbuat masalah. Entah berhasil atau tidak salahnya kan mencoba. Ada apa? Rupanya Pak Kasno sudah berdiri di teras rumah sambil mengantuk. Beberapa langkah di belakang Tambi Nyai. Tambi Nyai menolehkan kepala ke arah Pak Kasno yang hanya mengenakan celana pendek dan kaos singlet. Tanpa suara, Tambi Nyai lalu memandang wajahku dan istri bergantian. Setelah beberapa saat, Tambi Nyai langsung masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Aku dan istri terperangah dengan ulahnya yang tanpa sopan santun. Aku ingin menegurnya, namun Pak Kasno menahanku agar tetap tenang. Jari telunjuk ia miringkan di jidatnya. Bekas tapak kaki yang penuh tanah dan lumpur memenuhi lantai yang tertutup karpet plastik. Istriku menekuk muka dan cemberut. Mungkin ia kesal, soalnya rumah baru saja kami bersihkan tadi sore. Tambi Nyai terus berjalan di dalam rumah tanpa peduli apapun. Langkahnya terhenti di depan kamar tidur. Setelah membuka pintu dan menjenguk ke dalam, Tambi Nyai kembali menapakkan kaki ke arah dapur. Kami bertiga terus mengikuti kemana ia melangkah. Entah apa yang dilakukannya. Matanya ia edarkan ke setiap pojok ruangan, seperti mencari sesuatu. Tambi Nyai kini sudah masuk ke bagian belakang hingga kamar mandi. Namun apa yang ia cari sepertinya tidak ketemu. Setelah melirik ke tiap sudut, Tambi Nyai melangkah pendek menuju pintu luar. Suara tonggak di lantai menimbulkan bunyi ketukan yang tidak teratur. Setelah melewati pintu, Tambi Nyai membalikkan badan. Sorot matanya masih seperti tadi, menusuk tajam. Kalian harus segera pergi dari sini. Suara Tambi Nyai terdengar parau. Kami bertiga hanya memandangnya saja tanpa bicara. Istriku merapatkan badannya ke tubuhku. Jari-jarinya yang hangat menggenggam pergelangan tanganku. Kalau tidak menurut, kalian akan jadi tumbal. Tambi Nyai mengucapkan ancamannya dengan suara tertahan di kerongkongan. Tonjolan urat di dahinya yang keriput terlihat berkedut-kedut. Giginya bergemeretak sehingga menimbulkan bunyi. Jangan salahkan aku. Aku tidak sanggup menahannya. Tambi Nyai melotot. Istriku menunduk, menghindari tatapan mata Tambi Nyai. Aku hanya berani menatap di atas kepalanya. Pura-pura berani. Tambi Nyai lalu berbalik badan, melangkahkan kaki meniti tangga teras. Setelah kakinya berpijak pada tanah, ia lantas bergerak perlahan menuju pepohonan di samping ruang guru. Kakinya yang telanjang menginjak sebuah ranting yang berduri. Begitu tapak kakinya terangkat, duri-duri itu telah patah. Gila, duri itu tidak menembus kulitnya. Tambi Nyai terus berjalan tanpa penerangan. Tubuhnya yang bungkuk segera hilang ditelan gelap malam dan rimbun belantara. Setelah dia tak terlihat, aku langsung menarik nafas lega. Dadaku rasanya seperti terbebas dari himpitan beban ratusan kilo. Beberapa menit setelah Tambi Nyai pergi, istriku segera membersihkan bekas jejak kaki yang tersebar di tiap penjuru rumah kami. Sambil menggerutu tidak jelas, istriku membersihkannya dengan meminjam kain pel milik Pak Kasno. Anehnya, suara burung hantu dan binatang malam kembali terdengar bersahutan dari arah hutan sekitar. Aku dan Pak Kasno berdiri di teras, bersandar di pagar kayu. Sambil merokok, 2 gelas kopi panas sudah menemani kami di gelap malam. Wangi aroma kopi langsung mengurangi ketegangan kami barusan. Ujar Pak Kasno, Tambi Nyai juga pernah datang tiba-tiba ke rumah dinas ini. Dahulu, 5 tahun lalu, Tambi Nyai tiba-tiba mengetok pintu rumah Pak Kasno di tengah malam buta. Dulu, kejadiannya juga hampir sama seperti ini. Tambi Nyai tiba-tiba datang dan menyuruh kami pergi. Tapi nyatanya, aku baik-baik saja sampai saat ini. Jangan dipikirkan, kata Pak Kasno. Aku hanya mendengarkan saja kata-kata Pak Kasno. Tidak tahu harus menjawab apa. Aku memutar badan, menyandarkan tanganku pada pagar sambil memandang tempat di mana Tambi Nyai menghilang. Hanya saja, 1 minggu setelah kedatangan Tambi Nyai, istriku langsung membawa ketiga anak kami pergi terburu-buru. Sampai sekarang, istriku tidak pernah bercerita
apa yang dia lihat di rumah ini, ucap Pak Kasno. Malam berganti pagi. Suara burung dan monyet saling bersahutan dari arah hutan untuk membangunkan para penghuni desa. Aku dan istri telah siap dengan pakaian putih hitam, seperti pakaian mahasiswa calon guru saat PPL di sekolah. Hari ini, Pak Kasno akan mengenalkan kami pada guru lainnya dan juga murid-murid, dan kami telah melupakan perihal perilaku aneh Tambi Nyai tadi malam. Lebih tepatnya, pura-pura melupakan. Matahari belum tinggi dan embun berlapis kabut membasahi dedaunan dan rerumputan. Kami bertiga menuju sekolah yang hanya beberapa langkah dari rumah dinas kami. Aku mengedarkan pandangan menatap bangunan sekolah ini. Sebagian kelas tampak kosong dan terkunci. Sarang laba-laba dan debu menghiasi tiap sudutnya. Plafon banyak yang terkelupas dan menjuntai di langit-langit. Bekas rembesan hutan bagaikan peta benua yang tersebar di mana-mana. Dindingnya juga banyak yang berlubang termakan usia. Di ruang guru ternyata sudah ada Pak Ancah dan seorang lelaki paruh-baya tengah mengobrol. Kopi panas yang masih mengepul tersaji di meja di depan mereka. Masing-masing jari tangan mereka mengapit sebatang rokok, sedangkan piring kaca kecil mereka jadikan asbak. Dan sesekali mereka tertawa. Melihat kami bertiga datang, mereka lantas berhenti mengobrol. Pak Kasno kemudian segera memperkenalkan kami pada mereka berdua. Mengetahui ada guru baru, wajah Pak Ancah langsung berbinar bahagia. Aku dan istri lalu menyalami mereka berdua dan menyebut nama masing-masing. Bimo Santoso, Pak, guru olahraga. Sri Atunisa, Pak, guru bahasa Inggris. Mantep. Semoga betah ya. Sekolah kita emang butuh guru baru, ujar Pak Ancah sambil menyambut tangan kami. Senyum di bibirnya begitu lebar, memamerkan barisan giginya yang putih. Sedangkan lelaki di sampingnya, namanya Pak Sahen. Beliau bertugas sehari-hari untuk merawat serta menjaga sekolah ini. Ternyata Pak Sahen adalah laki-laki yang kami temui kemarin saat pertama kali tiba di sini. Pak Sahen meminta maaf atas perilakunya kemarin, tapi kami sudah melupakan dan menganggap hal biasa. Ada satu orang guru lagi yang belum kami jumpai, yaitu Pak Tingen. Jadwalnya untuk mengajar tiap hari Jumat, artinya esok hari. Sementara itu, anak-anak tanpa sepatu dan berseragam putih merah kumal sudah berdatangan ke sekolah. Baju-baju mereka sudah menguning dan tidak bersetrika. Di antara mereka, hanya beberapa orang saja yang memakai tas, sedangkan lainnya menggunakan kantong kresek untuk wadah menyimpan buku, pensil, dan pulpen. Anak-anak polos itu berlarian di halaman, saling kejar, sebagian lagi asyik bermain dengan kelompoknya. Tepat pukul 7, Pak Kasno meminta Pak Sahen untuk memukul lonceng panjang. Teng, teng. Murid yang hanya 7 orang itu segera berkumpul di depan ruang guru. Mereka berbaris berjejer. Anak-anak itu masih bercanda dan tertawa. Beberapa masih saling dorong dan bertengkar. Keributan anak-anak langsung hilang ketika Pak Kasno berdiri di depan. Anak-anak, hari ini kita ada guru baru. Ore! Anak yang masih polos itu terlihat gembira. Tangan mereka menari-nari di udara. Ada juga yang melompat-lompat kegirangan. Melihat tingkah anak-anak tersebut, aku dan istri langsung tersenyum simpul. Di tengah pelosok belantara seperti ini, ada anak-anak negeri yang berjuang meraih cita-cita dengan kondisi serba terbatas. Pak Kasno meminta kami maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Anak-anak menyambut antusias saat kami menyebut nama masing-masing. Istriku disebut ibu cantik oleh anak-anak tersebut. Istriku tersipu malu karena godaan anak-anak itu. Bocah-bocah itu segera memberondongi kami dengan berbagai pertanyaan lugu khas anak-anak. Usai perkenalan, anak-anak kemudian bubar menuju kelas masing-masing. Pak Kasno langsung meminta kami untuk mengajar. Istriku mengajar kelas 3, sedangkan aku mengajar kelas 5. Udah, ndak apa-apa. Di sini desa, ndak kayak di kota. Yang penting anak-anak ada gurunya. Nanti kubuatkan jadwal ngajar yang baru, ucap Pak Kasno. Beberapa menit berlalu, kini aku sudah di lapangan sekolah, tanpa baju olahraga. Anak-anak segera aku bariskan berjejer.
Mereka adalah 2 perempuan dan 2 laki-laki. Rencananya aku akan mengajak anak-anak melakukan beberapa permainan tanpa alat. Saat memperkenalkan diri masing-masing, ada satu kesempatan pada anak-anak itu. Di kaki kanan mereka melingkar gelang hitam dari jalinan akar kayu, dirajut rapih dengan benang hitam yang seperti rambut. "Itu gelang apa?" tanyaku pada salah seorang anak laki-laki yang bernama Diwa. "Ini basal, Pak, jimat dari akar ulin, supaya kami gak diganggu roh jahat. Dulu anak-anak di kampung ini banyak yang mati, soalnya ada..." "Diwa, jangan diomongin, nanti dia denger," seorang gadis kecil di sebelahnya setengah berbisik. Diwak terdiam, lalu menundukkan kepala, seolah menyadari kesalahannya. Mukanya merengut dan matanya berkaca-kaca. "Cengeng juga bocah ini," batinku. Aku segera mendekat dan memegang pundaknya dalam posisi jongkok. "Sudah gak apa-apa," ucapku sambil mengusap kepala Diwak. "Jimatnya dapat dari mana?" "Dikasih ibu, katanya dikasih Pak Tingen." "Iya, saya juga dapat," jawab bocah lelaki lainnya. "Pak," gadis kecil tadi bicara terbata. Ia merapatkan tubuhnya dan berlindung di belakangku. Anak-anak yang lain juga segera mengikuti. "Itu di sana," lanjut gadis kecil tadi. Ia menunjuk arah dengan dongakkan kepala. Aku berdiri lalu mengikuti arah pandangannya, tapi tidak ada siapa-siapa di sudut lapangan. "Di mana?" "Itu di sana, Pak, di atas pohon." Setelah mencari kesana kemari, akhirnya pandanganku fokus pada salah satu pohon di dekat perpus dan WC siswa. Benar juga, ada wajah nenek-nenek muncul di antara rimbun dedaunan. Wajahnya hanya cengengesan. Karena jarak yang cukup jauh, aku tidak bisa memastikan wajah siapa itu. Apakah Tambi Nyai? Tapi sepertinya tidak mungkin. Dia berjalan saja harus ditopang tongkat, apalagi memanjat pohon. Nenek itu hanya diam mengawasi, lalu kembali terkekeh tanpa suara. Tapi di mana badannya? Apa yang dilakukannya di atas pohon? Setelah beberapa saat, wajah itu kemudian masuk ke dalam dedaunan. Ranting pohon tempatnya bersembunyi tampak bergoyang-goyang. "Benar kan, Pak? Dia mendengar omongan kita," ujar gadis kecil tadi ketakutan. Aku memandang wajah mereka. Mereka menunduk dengan tubuh gemetaran. Mereka hanya diam tanpa suara sambil terus merapatkan badan di kakiku. Guna menghilangkan rasa penasaran, aku melangkahkan kaki menuju pohon itu. Anak-anakku suruh dia menunggu. Namun, baru beberapa langkah, terdengar suara jeritan dari dalam kelas istriku. 2 orang anak berhamburan dari kelas sambil menangis ketakutan. Mereka lari terbirit ke ruang guru. Tidak lama, istriku menyusul mereka di belakang. Aku segera berlari menghampiri istriku. 4 orang anak yang tadi bersamaku juga terlari terbirit-birit ke ruang guru. "Ada apa? Di mana Mayang?" tanya Pak Kasno. Belum sempat istriku menjawab, terdengar suara cekikikan dari ruang kelas. Suara cekikikan itu melengking, terasa menyayat hati yang mendengar. "Pak Sahen, jaga anak-anak dan Ibu Sri. Yang lain ikut aku." Kami bertiga bergegas menuju ruang kelas 3. Begitu sampai pintu, suara cekikikan tadi langsung hilang. Murid yang bernama Mayang juga tidak terlihat. Beberapa murid laki-laki juga ternyata mengikuti kami. Namanya anak kecil, pasti susah diatur. Pak Sahen terlihat kewalahan mengejar mereka, meninggalkan istriku dan murid lainnya di ruang guru. Masih di depan pintu, kami mengedarkan pandangan ke dalam kelas, namun tidak ada siapa-siapa di situ. Hanya ada tumpukan kursi dan meja yang berhamburan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara cekikikan. "Di situ," tunjuk Pak Anca. Di salah satu sudut ruangan, ada sepasang kaki yang menjuntai dari atas plafon. Kaki itu bergoyang-goyang dengan tenang, bagaikan ranting yang ditiup angin. Dan bersambung dulu ya. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.